Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur di dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jangan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan pada baginda alam yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat senang bisa berada di sini sebagai moderator acara ini. Debat adalah menggali pikiran dan ide-ide dari pihak dalam sebuah diskusi yang terstruktur. Hari ini kami berkumpul untuk membahas pemaparan visi dan misi calon kepala desa Neglasari, Kecamatan Nyarindung, Kabupaten Sukabumi. Para calon pemaparan visi dan misi. Debat berharap akan membawa pemahaman yang lebih baik tentang isu ini dan membantu kita semua membuat keputusan yang lebih baik. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan peserta debat hari ini. Untuk calon nomor 1, Tepuk tangannya. Lanjut. Untuk calon nomor 2, Bapak Edi Junaidi. Silakan. Dan calon nomor 3, Ibu Ani Suhaini. Dan calon nomor 4, Bapak Mulyana. Aturan debat telah disusun dengan baik dan kami akan memastikan bahwa proses perjalanan dengan adil dan tertib. Kami juga ingin mengingatkan seluruh peserta dan penonton untuk menjaga etika yang baik selama acara ini. Kami juga menghimbau kepada penonton untuk berpartisipasi aktif dalam debat ini dengan mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan pandangan mereka melalui platform yang telah disediakan. Jadi sebelum kita mulai pemaparan visi misi, ada beberapa hal tata tertib yang harus kita sepakati semua yang telah disusun oleh panitia. Apa aja tuh Teh? Yang pertama itu peserta wajib berada di ruangan 10 menit sebelum diskusi dimulai. Yang kedua, matikan telepon seluler atau silent pada saat diskusi. Ini juga wajib untuk para hadirin yang tersedia di sini. Nomor 3, tidak diperkenankan untuk merokok atau pergi ke toilet. Keempat, melakukan diskusi dengan sopan dan melakukan instruksi atau mendominasi. Kelima, menggunakan kalimat santun dan tidak ada ujar kebencian bagi peserta calon kepala desa Neglasari. Dan untuk panduannya yaitu yang pertama, diskusi dilaksanakan di Aula Desa Neglasari secara live streaming. Yang kedua, calon kepala desa diberikan 10 menit untuk memaparkan visi dan misi. Jika melebihi, moderator akan melebihi yang ditetapkan panitia. Di-cut ya. Ketiga, diskusi dilaksanakan dalam 3 sesi, pukul 9 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Yang pertama yaitu pembukaan, pemaparan visi dan misi, dan tanya jawab. Keempat, dalam satu ruangan terdapat 15 sampai 25 orang terdiri dari perwakilan perempuan, BPD, PKK, Posyandu, ASN, dengan alokasi yang untuk masing-masing peserta 5 menit dan hanya diberikan 1 pertanyaan kepada masing-masing calon, termasuk diskusi dan tanya jawab. Kelima, masyarakat bisa menonton secara live streaming online di sosial media yang sudah disediakan panitia. Dan masyarakat juga bisa
untuk memberikan pertanyaan hanya 5 pertanyaan saja. Keenam, para pendukung atau tim ses dari masing-masing calon tidak berkenakan untuk masuk ruangan dan harus menjaga perdamaian. Ketujuh, setiap sesi diskusi dipimpin oleh moderator yang ditunjuk oleh panitia. Kedelapan, panitia peserta diwajibkan netral dan tidak mendeleksasikan kepada salah satu calon. Dan terakhir yaitu peserta akan diberikan format pertanyaan apabila ingin mewakili moderator. Para di sini tidak mau, maksudnya ada pertanyaan, tidak mau menunjuk tangan, boleh ditulis di kertas, langsung boleh diberikan kepada moderator. Segitu kali ayah. Ya, segitu. Jadi perlu kita ini lagi ditegaskan ya. Untuk pertanyaan tidak keluar dari visi misi dan tentang calon kades. Jadi tidak ada pertanyaan yang membuat perdebatan ya. Betul sekali. Mungkin nanti juga akan di para pertanyaan. Apakah pertanyaan tersebut layak untuk ditanggapi atau tidak? Nah, mohon maaf ketika pertanyaan yang tidak layak ditanggapi, itu mohon maaf untuk kami tidak akan tanggapi. Oke, silakan Teh dimulai aja. Aduh, kayaknya udah pada tegang ini ayah. Relax dulu aja, relax, relax, relax ya. Bisa bareng ngopi-ngopi. Gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan memanggilkan calon nomor 1 Bapak Haji Yan Sufiani untuk memaparkan visi dan misi. Bapak hanya 10 menit ya Bapak. Sebelum waktunya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Pelkades beserta Panwas yang saya hormati, Bapak Ketua Desa Neglasari bersama Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua BPD bersama jajarannya yang saya hormati, juga Bapak Ketua Alim Ulama Desa Neglasari yang saya hormati, tokoh masyarakat bersama tim sukses yang saya hormati. Hadirin sekalian, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, juga salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sebagai calon kepala desa Neglasari nomor urut 1 bisa bertemu bersama bapak-bapak yang akan memaparkan visi dan misi. Visi dan misi dari calon nomor 1 Neglasari maju bersama, selaras seimbang dilandasi dengan iman dan takwa. Maju bidang pertanian, KM pendidikan, kesehatan pelayanan masyarakat, dan semangat gotong royong demi pembangunan. Bidang pertanian, mengantisipasi kembali Gapoktan, gabungan kelompok tani, pembaruan kelompok-kelompok tani dari tiap-tiap kedusunan. Bidang UKM, pembinaan usaha kelompok kecil dan menengah, pembantuan modal usaha bergulir dan aset memasarkan produk. Bidang pendidikan, membantu dan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan yang ada, memfasilitasi anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, SMP dan SMA. Yang keempat, bidang kesehatan, membantu dan melayani segala bentuk pelayanan dan pendampingan
pengurusan administrasi BPJS, memperbantukan mengkoordinasi kader posyandu agar segala bentuk pelayanan di bidang kesehatan optimal. Yang kelima, bidang pelayanan, mengupayakan segala bentuk pelayanan publik yang cepat dan nyaman. Yang keenam, gotong royong, menumbuh kembangkan kembali semangat gotong royong sebagai ciri khas masyarakat pedesaan yang saling asih dan saling asuh. Hadirin sekalian, itu visi misi yang dapat saya sampaikan. Desa Neglasari ini adalah posisi desa itu penyalur, Pak. 2 menit lagi, Bapak. Semua aspirasi itu ada pada penutup dari saya ingin memberikan yang terbaik, bukan ingin mendapatkan yang terbaik. Semua calon orang-orang hebat yang sudah dapat memberikan yang terbaik, tetapi yang mungkin antara semua yang akan kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit. Demikian visi misi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah paparan dari visi misi dan dari calon nomor 1. Selanjutnya, untuk visi dan misi calon nomor 2, Bapak Edi Junaidi disilahkan berdiri dan beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Bapak Ketua Panitia, Ketua Panwas, beserta anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa bersama reng-rengan yang saya hormati, Ketua BPD bersama anggota yang saya hormati, juga para tokoh masyarakat, MUI, RT, RW, dan ibu-ibu kader yang saya hormati. Izinkan saya memaparkan visi misi dari calon nomor 2. Visi misi saya yaitu terwujudnya masyarakat Desa Neglasari yang sehat, berpendidikan, berwawasan luas, dan religius, sehingga mampu bersaing di era globalisasi dan era milenial. Misinya yaitu mengoptimalkan pendidikan di usia dini, otomatis yang harus kita pupuk itu di usia dini. Itu awal mula karakter dibentuk dari usia dini, baik di bidang agama atau pendidikan. Meningkatkan bimbingan teknik di bidang kesehatan, ketenaga kerjaan atau prakerja. Jadi kita harus meningkatkan bimbingan teknik yang insya Allah kalau saya terpilih berarti diadakan di desa. Cikal bakal untuk masyarakat kita mendapat pekerjaan atau bisa berwira swasta. Itu tidak terpaku kepada industri tapi bisa ke pertanian, perikanan, juga peternakan. Itu linknya sudah ada kepada dinas masing-masing, dinas terkait. Terus melanjutkan kebaikan. Otomatis seorang kepala desa harus melihat ke belakang. Melihat ke belakang apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan sebelumnya, yang baiknya kita lanjutkan. Betul, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nah, iya. Terus yang terakhir, memakmurkan masjid dan majelis taklim. Nah, di sini saya berniat di pemerintahan Desa Neglasari kita seimbangkan antara pemerintahan dan keagamaan. Setuju Bapak-bapak? Nah itu, insya Allah mudah-mudahan
Itu semua terwujud tergantung dari masyarakat Desa Neglasari bisa memilih mana yang bisa memimpin Neglasari lebih maju dan lebih baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wah, sangat bagus juga ya Bapak paparannya Bapak. Untuk calon nomor 3, Ibu Ani Suhaini, mangga dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades beserta Panwas serta lelengannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak MUI Kepala Desa Neglasari serta yang saya hormati para tamu undangan semua yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan bersama berbuat kebaikan. Shalawat salam semoga terlimpah curah pada Nabi Muhammad SAW. Pembangunan desa dan pedesaan adalah makna pembangunan desa yang sesungguhnya. Karena desa merupakan wilayah pemerintahan yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan segenap potensi sumber daya maupun yang lainnya. Kemakmuran rakyat. Pengelolaan dan pemberdayaan menjadi penting untuk mempertajam soal gerakan membangun dinamika potensi Neglasari sehingga dapat mempermudah ide-ide dan gagasan yang bersifat konstitutif untuk masa depan Desa Neglasari. Atas dasar itulah saya, Ani Suhaini, nomor urut 3, akan memaparkan visi dan misi dan juga program kerja saya jika saya terpilih menjadi Kepala Desa Neglasari tahun 2023. Namun sebelumnya apabila pelaksanaan saya ternyata maaf yang sebesar-besarnya dapat menjadi kontribusi pada pemerintah yang lebih baik, lebih bersih, lebih transparan, dan berdaya. Saya mempunyai jargon juara, jujur, amanah, merakyat. Visi, meningkatkan sistem pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, seni budaya dan olahraga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Neglasari. Misi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pemerataan pembangunan Mulutnya nggak kedengeran soalnya. bidang pemerintahan, menjaga kekompakan pemerintahan desa demi terwujudnya administrasi yang tepat, jujur, dan transparan, mengoptimalkan tugas dan wewenang serta fungsi struktural pemerintahan desa untuk pelayanan yang efektif dan efisien, membuka kotak saran keluhan masyarakat terhadap pemerintah desa yang dituju pada nomor telepon kepala desa. Bidang pembangunan, meningkatkan pembangunan dan perawatan jalan desa yang ada di Desa Neglasari, serta sarana dan prasarana umum seperti jalan poros, jalan pertanian, dan jalan penerangan jalan. Bidang ekonomi dan sosial, mengentaskan kemiskinan, pemugaran rumah yang tidak layak dan jamban,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan milik usaha, badan milik desa BUMDes, meningkatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, bidang keagamaan dan pendidikan, menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama, mendukung dan mendorong kegiatan keagamaan di masjid dan musola, memfasilitasi atau mendukung pendidikan kepada siswa yang kurang mampu dan yang berprestasi, bidang kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi balita dan lansia di posyandu, meningkatkan pelayanan mobil siaga desa, membantu serta mendampingi pengurusan BPJS Kesehatan, bidang seni budaya dan olahraga, menghidupkan seni budaya dan olahraga yang ada di Desa Naglasari sebagai khasana bangsa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, mengakhiri paparan singkat tentang visi misi dan program kerja saya. Pada kesempatan ini, saya mohon doa dan restu serta dukungan yang tulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu-ibu serta masyarakat Desa Neglasari pada umumnya. Kiranya saya diberikan kesempatan untuk mewujudkan visi dan program kerja saya, aspirasi perhatiannya, nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ani. Selanjutnya, pemaparan visi dan misi dari calon nomor 4, Bapak Mulyana, silahkan berdiri. Hadirin untuk dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri yawadin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hudatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Tipayun syukuring nyunkeun dihapunten. Pilih ayat perkataan syukuring terawas ka bapak-bapak, ibu-ibu sareng sadayana. Sareng kapi hormat Pak Ketua sareng reng-renganana. Sareng kapi hormat panwas sareng reng-renganana. Sareng kapi hormat kepala desa sareng jajaranana. Sareng kapi hormat ka masyarakat tokoh ulama sareng ketua MI. Saya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam mugi dilimpahkan ka junjunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visi saya satu, terwujudnya masyarakat Desa Naglasari sehat, berakhlak mukarimah, aman dan sejahtera. Misi satu, bidang pemerintahan, mengoptimalkan perangkat desa dan kinerja pembangunan sesuai undang-undang yang berlaku. Mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, cepat dan melayani masyarakat dengan tepat. Dua, bidang pendidikan, mengupayakan dirinya sekolah SMK di Desa Naglasari dan mengupayakan beasiswa bagi SMP atau MTS yang berprestasi di bidang akademi, melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Siap bekerja untuk keluarganya, meningkatkan tunjangan bagi guru-guru madrasah dan TK.
3. Bidang keagamaan. Program bermula di Desa Neglasari bersilaturahmi mengadakan kegiatan keagamaan di Desa Neglasari, kegiatan Festival Anak Soleh di Neglasari. 4. Bidang pemuda dan olahraga. Membenahi sarana olahraga yang ada, meningkatkan semangat masyarakat di bidang olahraga. Bergotong royong di antara pemuda dan masyarakat di Desa Neglasari. Pemuda harus mewujudkan kemajuan desa dan selalu kompak untuk kepentingan umum. Misi saya gak terlalu banyak karena ntar ada yang tanya banyak pasti pusing kena kepala. Cuman 4. Yang sebelumnya saya nyunkan dihapunten bila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Cukup sekian. Wairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk